Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 2 P5 P2 era bertema Bhinneka Tunggal Ika. Berikut penjelasan presentasi dari kelas kami. Rumah Adat Makassar Bala Lompoa. Bala Lompoa secara harfiah berarti rumah kebesaran yang dihuni oleh raja. Bala Lompoa berada di tengah kota Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Nah, Bala Lompoa di Goa berasal dari istana kerajaan menjadi museum. Rehabilitasi pada kerajaan Goa dan diangkatnya Imangi Daeng Matutu sebagai Raja Goa ke-35 pada tahun 1936 menyebabkan dibangunnya kembali Istana Bala Lompoa. Nah, bentuk dan fungsi ruang rumah adat Bala Lompoa terdiri atas 3 bagian. Yang pertama bagian atas yang terdiri dari ulu bala, loteng atau pamakang. Atap rumah atau ulu bala berbentuk prisma dan memakai tutup bubungan bertingkat 5 yang menandakan bahwa penghuni rumah itu adalah raja atau bangsawan tinggi. Nah, pada sudut atas bubungan atau onjong bagian depan dan belakang dihiasi oleh tanduk kepala kerbau sebagai pertanda derajat kebangsawanan pemilik rumah. Atap rumah terbuat dari sirap berwarna hitam yang mana dalam miniatur kami kreasikan dari kardus bekas. Di bawah atap terdapat ruang yang disebut pamakang yang berfungsi sebagai tempat persembunyian dan mengintai musuh ke berbagai arah. Seperti pada bagian sambung layang yang memiliki 3 ventilasi yang berbentuk segi 4. Nah, yang kedua adalah badan rumah atau kalebala. Rumah induk atau badan rumah Bala Lompoa terdiri dari 3 bagian. Bagian depan atau pada serang piolo dijadikan tempat persinggahan sebelum tamu memasuki ruang tengah. Biasa disebut lego-lego atau pala dagang yang terletak pada bagian kiri badan rumah. Pada masa pemerintahan kerajaan Goa, tamu yang akan menghadap raja dipersilahkan duduk sejenak di ruang itu sebelum menemui raja. Pada bagian tengah, pada serang di tengah, digunakan sebagai tempat menerima tamu dan sebagai tempat bermusyawarah serta upacara-upacara adat. Pada dinding depan, terdapat 3 buah jendela kaca dan jendela yang samping, kanan dan kiri berjumlah 6 buah. Bagian belakang atau pada serang kiboko merupakan ruang ketiga yang digunakan sebagai ruang tempat tidur dan tempat menyimpan barang-barang peninggalan kerajaan Goa yang disebut Gadong Kalompoang. Selanjutnya yaitu bagian bawah rumah atau pasiringan. Nah, pada bagian bawah rumah, Bala Lompoa terlihat tiang-tiang toko penyangga berjumlah 78 buah. Dari kayu jati dalam miniatur menggunakan stik es krim dibentuk segi 4 yang disangga oleh stik es krim segi 4. Pada rangka menopang lantai rumah, terdapat balok yang disusun, melintang dan membujur. Bagian pasiringan ini sebagai tempat menyimpan kendaraan atau perkakas pertanian. Adapun struktur bangunan. Yang pertama ada benteng atau tiang. Tiang penyangga berjumlah 78 buah. Yang pertama adalah tempat bersandarnya tangga. Yang kedua adalah panci bala atau tiang pusat rumah yang merupakan sokol buruh dari rumah tersebut. Tiang yang berada di depan tangga masuk disimbolkan sebagai pengawal atau penjaga rumah. Selanjutnya adalah palangga atau bisa disebut sebagai penyangga. Terdiri atas palangga lompo dan palangga cadi. Palangga lompo yaitu stik es krim yang membujur sepanjang badan rumah, sementara palangga cadi adalah stik es krim yang dipasang di atas palangga lompo sebagai penopang lantai rumah disusun melintang. Adapun yang ketiga adalah dapara atau lantai. Lantai rumah Bala Lompoa dibuat dari papan kayu hitam. Dalam miniatur yang kami buat dibuat dari kardus bekas. Selanjutnya adalah rinding atau dinding. Dinding rumah Bala Lompoa dibuat dari papan kayu sebagai penutup dari badan rumah. Nah, dalam menutup kami membuatnya dari kardus bekas. Yang kelima adalah tangga atau tukak. Bentuk tangga Bala Lompoa terdiri dari 13 buah anak tangga yang disebut tukak baringan seputelir. Di samping kiri dan kanan tangga, terdapat pegangan yang disebut cok-cokran tukak pambali. Tangga tersebut memiliki atap atau patonggo tukak. Ragam hias pada bangunan Bala Lompoa. Pada bubungan Bala Lompoa terdapat ragam hias kepala kerbau yang terbuat dari clay dan dicat hitam. Kepala kerbau melambangkan kekayaan dan setiap material yang tinggi, melambangkan persatuan. Penghuni rumah harus mempersatukan dan mengayomi orang-orang di bawahnya yang melambangkan sebagai keadilan. Pada tiang
Ragam hias yang menyerupai piramid bersusun tiga melambangkan stratifikasi sosial orang Makassar, yaitu bangsawan, orang merdeka, dan hamba sahaya atau ata. Tiang penyangga yang berbentuk segi empat melambangkan sulapa apa yang berarti kesempurnaan, di mana orang yang akan menaiki atau memasuki rumah adat Balalong tua menjadikan tiang penyangga tangga sebagai tumpuan kesempurnaan, sifat-sifat dan perilaku yang baik sebelum menghadap raja. Nah, keberadaan rumah adat Balalong merupakan aset yang begitu bernilai bagi masyarakat Sulawesi Selatan, terkhususnya di Kabupaten Goa. Oleh karena itu, harus senantiasa mendapat ruang untuk diekspresikan sebagai warisan budaya bangsa. Wariskan budaya bangsa untuk generasi mendatang. Rumah adat Bugis Bolaugi. Rumah adat Bugis yang dikenal sebagai Bolaugi merupakan simbol penting dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Bolaugi bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur, tradisi, dan filosofi masyarakat Bugis. Rumah adat Bolaugi umumnya memiliki bentuk persegi panjang dengan atap yang bertingkat. Jumlah tingkat atap dapat bervariasi, mulai dari 3 hingga 5 tingkat. Atap yang tinggi melambangkan cita-cita yang tinggi dan keinginan untuk mencapai kesuksesan. Jenis-jenis rumah adat Bugis. Terdapat 2 jenis utama rumah adat Bugis. Berbeda dengan bola soba atau saoraja yang sebagai kediaman bagi para bangsawan atau raja-raja Bugis, Bolaugi adalah rumah adat yang merupakan tempat tinggal bagi masyarakat Bugis biasa atau non-bangsawan. Meskipun berbeda status pemiliknya, kedua jenis rumah adat ini memiliki bentuk yang serupa, dengan perbedaan pada jumlah tiang dan ukuran. Struktur rumah adat Bugis. Rumah adat Bugis umumnya dibangun di atas rumah panggung berbentuk rumah panggung. Struktur panggung ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mencegah rumah dari banjir. Yang kedua, memudahkan sirkulasi udara. Yang ketiga, menciptakan ruang di bawah rumah untuk aktivitas lain. Adapun miniatur Bolaugi dari kelompok kami berbahan dasar kardus bekas, stik es, dan tusuk sate dengan aliri atau tiang, anak tangga, pagar, dan silang timpa laja yang terbuat dari stik es, dan juga rangka atau bagian dinding, atap rumah, dan timpa laja yang terbuat dari kardus bekas. Begitupun detail jendela dan pagar yang terbuat dari tusukan sate. Bagian-bagian rumah adat Bugis. Rumah adat Bugis terdiri dari beberapa bagian penting. Rumah adat Bugis yang dikenal sebagai Bolaugi merupakan perwujudan dari si filosofi dan nilai-nilai luhur masyarakat Bugis. Setiap elemen arsitektur memiliki makna simbolis yang mendalam, menggambarkan pandangan hidup, moral, dan hubungan manusia dengan alam. Adapun makna dari beberapa elemen beserta filosofinya. Yang pertama, rakyat, bagian atas rumah, melambangkan dunia atas, tempat segala sesuatu yang suci dan berharga disimpan, mencerminkan pentingnya kehidupan spiritual dan nilai-nilai luhur. Yang kedua, alebola. Alebola adalah bagian tengah rumah yang melambangkan dunia tengah, tempat manusia menjalani kehidupan sehari-hari, menunjukkan pentingnya keseimbangan dan tanggung jawab dalam kehidupan duniawi. Yang ketiga, lapisan pada timpa laja, melambangkan perlindungan dan privasi bagi keluarga, mencerminkan nilai-nilai budaya Bugis yang menghargai privasi dan keharmonisan. Lapisan pada timpa laja juga menunjukkan status sosial pemilik rumah. Yang keempat, tiang atau aliri. Tiang atau aliri adalah bagian utama rumah sebagai penyangga, melambangkan kekuatan, ketahanan, dan kestabilan kehidupan keluarga, mencerminkan nilai-nilai masyarakat Bugis yang menghargai kekuatan dan kestabilitas. Yang kelima, anak tangga, melambangkan perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan rintangan, menunjukkan bahwa kehidupan adalah proses pembelajaran dan pendewasaan. Adapun yang keenam, jendela. Jendela melambangkan keterbukaan dan komunikasi dengan dunia luar, serta pengetahuan dan pencerahan. Yang ketujuh, silang pada timpa laja. Silang pada timpa laja melambangkan perlindungan dan keseimbangan antar dunia fisik dan spiritual, serta keterhubungan manusia dengan alam. Secara keseluruhan, rumah adat Bugis
Bugis, bola ugi merupakan simbol dari filosofi dan nilai-nilai luhur masyarakat Bugis. Elemen-elemennya tidak hanya berfungsi sebagai struktur bangunan, tetapi juga sebagai representasi dari keyakinan, moral, dan pandangan hidup masyarakat Bugis. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai Rumah Adat Bugis Bola Ugi. Boyang adat Mandar Boyang. Rumah adat Mandar yang dikenal sebagai boyang memiliki beberapa jenis dengan fungsi dan makna yang berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Berikut adalah beberapa macam rumah adat boyang. Yang pertama, boyang adat. Boyang adat adalah rumah adat yang digunakan oleh kaum bangsawan atau raja-raja. Ukurannya lebih besar dan bentuknya lebih megah dibandingkan rumah-rumah biasa. Boyang adat juga sering digunakan untuk acara-acara adat besar dan tempat pertemuan para pemimpin adat. Yang kedua, boyang beasa. Boyang beasa merupakan rumah tradisional yang ditempati oleh masyarakat umum. Bentuknya lebih sederhana dibandingkan boyang adat. Rumah ini berfungsi sebagai tempat tinggal sehari-hari, tetapi juga bisa digunakan untuk acara-acara keluarga atau adat. Ketiga, boyang pasa. Rumah adat ini berfungsi sebagai lumbung atau tempat penyimpanan hasil panen seperti padi dan jagung. Boyang pasa biasanya dibangun terpisah dari rumah utama dan dirancang sedemikian rupa agar hasil panen tetap terjaga dari hewan pengerat atau cuaca buruk. Tetap rumah adat Mandar yang dikenal sebagai boyang memiliki bentuk dan karakteristik yang khas. Berikut adalah beberapa ciri utama atap rumah adat Mandar. Bentuk atap boyang biasanya berbentuk pelana atau segitiga dengan kedua sisi yang menurun ke arah kiri dan kanan. Bahan atap tradisionalnya atap rumah Mandar dibuat dari daun kumbia, ijuk, atau nipa yang dianyam. Bahan-bahan ini dipilih karena tersedia secara lokal dan tahan terhadap cuaca tropis. Struktur dan fungsi. Atap yang tinggi dan miring tidak hanya berfungsi untuk melindungi rumah dari hujan, tapi juga membantu aliran udara sehingga rumah tetap sejuk di dalam. Struktur ini juga memudahkan air hujan mengalir dengan cepat, menghindari genangan di atap. Makna simbolis. Atap rumah adat Mandar seringkali melambangkan status sosial pemiliknya. Rumah dengan atap yang lebih tinggi biasanya dimiliki oleh keluarga dengan status yang lebih tinggi dalam masyarakat. Selain itu, bentuk atap yang memiliki segitiga sering dikaitkan dengan konsep spiritual atau hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Jendela pada rumah adat Mandar yang disebut boyang memiliki fungsi penting, baik secara estetika maupun fungsional. Jendela-jendela ini umumnya berbentuk persegi atau persegi panjang yang terletak di bagian depan rumah menghadap keluar. Ada beberapa ciri khas jendela pada rumah adat Mandar. Di jendela biasanya rumah adat Mandar memiliki jendela utama di bagian depan rumah. Posisi jendela rumah adat Mandar umumnya terletak agak tinggi selaras dengan posisi rumah panggung. Hal ini dilakukan untuk menjaga privasi serta melindungi dari binatang atau ancaman dari luar. Secara keseluruhan, jendela rumah adat Mandar memainkan peran penting dalam struktur rumah, baik dari segi fungsi maupun nilai budaya. Hiang pada rumah adat Mandar yang dikenal sebagai boyang memiliki peran penting dalam struktur dan makna simbolis. Berikut adalah ciri-ciri utama tiang rumah adat Mandar. Jumlah tiang rumah adat Mandar umumnya terdiri di atas jumlah tiang. Biasanya tiang-tiang ini berjumlah 20 hingga 30 tiang, tergantung pada ukuran rumah. Tiang-tiang ini menyangga rumah yang berbentuk panggung, meninggikan bangunan dari permukaan tanah. Bahan tiang rumah adat Mandar biasanya terbuat dari keras seperti kayu ulin atau kayu jati yang dikenal kuat dan tahan lama. Penggunaan kayu yang kokoh ini penting karena tiang menjadi fondasi utama yang menopang seluruh struktur rumah. Fungsi tiang sebagai rumah panggung, tiang berfungsi untuk menjaga rumah tetap kokoh meskipun ada guncangan dari gempa atau angin kencang. Ruang bawah tanah yang disebut bolong digunakan untuk berbagai keperluan seperti menyimpan barang, memelihara ternak, atau tempat berteduh. Makna simbolis, setiap tiang dalam rumah adat Mandar seringkali memiliki makna tersendiri, melambangkan kekuatan, kebersamaan, dan keseimbangan. Jumlah dan penataan tiang bisa mencerminkan status sosial pemilik rumah dan hubungannya dengan masyarakat serta alam. Fondasi tiang rumah Mandar biasanya tidak ditanam. Tangga pada rumah adat Mandar. Rumah adat Mandar yang dikenal sebagai boyang memiliki tangga yang jumlah kanan tangganya
biasanya berjumlah ganjil seperti 5, 7, atau 9 anak tangga. Hal ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat Mandar bahwa angka ganjil membawa keberuntungan dan memiliki makna simbolis dan tradisi mereka. Namun jumlah pasti angka bisa bervariasi tergantung pada ukuran dan desain rumah. Perkenalkan, saya Siti Elvira Sabun dari kelas 12 F2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rumah adat suku Toraja dan rumah adat Tongkonan. Yang diartikan sebagai tempat tumbuh dan berkumpul bersama keluarga. Rumah adat Tongkonan berada di wilayah pegunungan sebelah utara di Sulawesi Selatan. Rumah ini difungsikan sebagai tempat tinggal, adat, peninggalan, kehidupan sosial budaya masyarakat Toraja. Jika dilihat dari segi arsitektur, rumah Tongkonan memiliki 3 struktur, di mana terdiri atas atap bangunan yang menyerupai perahu atau tanggul bergembok. Yang kedua, badan bangunan, dan yang ketiga, kaki bangunan. Rumah adat Toraja atau Tongkonan memiliki berbagai makna, diantaranya arah rumah. Tongkonan selalu menghadap ke utara, yang melambangkan pandangan kronologi masyarakat Toraja bahwa arah utara adalah ke arah kepada dunia. Arah ini juga merupakan penghormatan kepada kita. Di bagian atas rumah melambangkan banyaknya pemakaman yang telah dilakukan oleh pemilik rumah serta seberapa tinggi derajat keluarga tersebut. Semakin banyak tanduk kerbau yang dipajang, semakin tinggi derajat keluarga tersebut. Warna-warna pada warna merah yang memiliki makna motif seperti warna merah melambangkan darah, hitam yang melambangkan putih, dan melambangkan dan Indonesia, dan kuning yang melambangkan kebudayaan. Ukiran Tongkonan bangsawan memiliki cara ukiran khusus yang disebut Pak Barana yang tidak dapat pada Tongkonan bawah. Setelah ukiran Tongkonan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ukiran Toraja kelompok Geronto Pasura. Ukiran Toraja kelompok Geronto Pasura adalah motif pada ukiran Toraja yang berisi dasar lambang kearifan hidup suku Toraja. Berikut sejumlah ukiran Toraja dari kelompok Geronto Pasura. 1 ada Pak Berialo, yang kedua ada Pak Kedong, yang ketiga ada Pak Londongan, dan yang keempat ada Pak Susu. Yang kedua, ukiran Toraja kelompok Pasura Pak Barean. Ukiran Toraja kelompok Pasura Pak Barean adalah motif ukiran Toraja yang melambangkan kegembiraan dan kesenangan pada etnis Toraja. Berikut sejumlah ukiran Toraja dari kelompok Pasura Pak Barean. 1 ada Pak Dadu, yang kedua Pak Salabi di Tomoki, yang ketiga ada Pak Salabi biasa, yang keempat ada Pak Ulu Karua, yang kelima ada Pak Lamban Lalan, yang keenam ada Pak Tangki Rapa, yang ketujuh ada Pak Tutu Rabu atau Pak Dempang. Kelompok terakhir atau kelompok ketiga ada ukiran Toraja kelompok Pasura Todolo. Ukiran Toraja kelompok Pasura Todolo adalah motif pada ukiran Toraja yang menjadi lambang tata cara persembahan kepada leluhur. Ukiran Toraja ini merupakan ukiran tua. Berikut sejumlah ukiran Toraja dari kelompok Pasura Todolo. Yang pertama ada Pak Dotilangi, yang kedua Pak Limbongang, yang ketiga Pak Suletang, dan yang keempat ada Pak Lolo Tabang.